Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya sampaikan selamat Paskah, ya, mengingat kembali tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, saudara, di dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara berkenaan dengan Paskah ini dengan satu tema. Haleluya. Makna, arti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Makna dari kebangkitan Kristus. Haleluya. Nah, semoga kita bisa memahami, saudara. Sudah mungkin kita sudah cukup lama menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan, mengenang kembali hari-hari, ya, peristiwa-peristiwa penting daripada Tuhan. Tetapi mungkin juga ada yang belum memahami, belum mengerti apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, di dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin sampaikan pokok bahasan, yaitu makna kebangkitan Tuhan Yesus, supaya kita semua bisa memahaminya. Baiklah, saudaraku yang kekasih, kita akan baca dulu ayatnya di dalam surat Al-Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 4. 1 sampai dengan 4. Ya, dikatakan di sana, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi Paulus menyadarkan kembali, mengingatkan kembali kepada jemaat Korintus ini tentang Injil yang pernah disampaikan oleh Paulus. Injil itu adalah kabar sukacita. Itulah kabar keselamatan. Haleluya. Ya, aku beritakan kepadamu Injil itu, ya, yang sudah kamu terima dan yang di dalamnya kamu telah teguh berdiri, kokoh, kuat berdiri dalam keyakinan, dalam kepercayaan. Ya, oleh Injil itulah kamu diselamatkan. Oleh Injil kita semua yang percaya diselamatkan, asal ya kamu teguh berpegang kepadanya, tetap percaya kepada Injil itu seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali, ya, ini pengecualian, kecuali kalau kamu telah sia-sia, ya, di dalam menjadi orang yang percaya. Injil mendatangkan keselamatan, tetapi itu percuma kalau kita menyia-nyiakannya, ya. Haleluya. Sebab yang sangat penting, nah perhatikan, yang sangat penting bukan saja sekedar penting atau bahkan tidak penting, tetapi sangat penting. Ya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kunikmati sendiri, kualami sendiri, kata Paulus, ya, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai cocok persis dengan kitab suci. Apa yang dikatakan di dalam firman Allah, ya. Dan bahwa ia telah dikuburkan, mati dan wajar orang mati dikuburkan, ya, dan bahwa ia telah dibangkitkan. Ini yang luar biasa, yang dahsyat, saudaraku, ya, pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Ya, saudaraku yang kekasih, banyak agama di dunia ini, ya, banyak tokoh-tokoh pendirinya, artinya tokoh-tokoh yang kemudian menanamkan ajaran-ajaran agama itu, rata-rata semua sudah mati.
sudah mati. Kristus pun, saudara, dia sebagai artinya penanam dari keyakinan, ya sekarang kita disebutkan umat Kristiani, itu pun telah mati. Tetapi bedanya, yang lain mati dan tidak bangkit, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Kristus yang telah mati itu dan ternyata dibangkitkan pada hari yang ketiga. Haleluya, kuburan hanya bertahan 3 hari saja. Ya. Dan itu semua cocok persis sesuai dengan kitab suci. Injil yang diberitakan oleh Paulus, saudara-saudara, itulah Injil sukacita, kabar sukacita, ya. Dan Injil sepenuh itu adalah berita tentang kematian, perkuburan, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, tokoh-tokoh yang lain juga mati, tetapi mereka tetap mati, ya. Tetapi Yesus Kristus, Dia mati dan bangkit. Amin. Haleluya. Itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, nah apa sekarang makna dari kebangkitan Yesus Kristus? Kenapa Dia harus mati dan kemudian kenapa Dia harus bangkit pula? Tentu bukan tanpa tujuan. Apa makna dari kebangkitan Yesus Kristus? Dari antara orang mati. Nah, saudaraku, kita perhatikan di sini bahwa kebangkitan Kristus itu maknanya, artinya, ya, sesuatu yang mendatangkan hal yang sangat menyukacitakan. Karena yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah sebagai penggenapan dari Injil. Ya, jadi menggenapi apa yang disampaikan oleh Injil. Dan kemudian kebangkitan Yesus Kristus itu menang atas maut. Maut telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan. Sesuatu yang ingin kita jangkau, yang sesuatu yang ingin kita nikmati, tetapi seringkali kita hanya berharap-harap dan kadang itu tidak muncul. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita perhatikan yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah untuk menggenapi Injil. Ya. Injil yang diberitakan oleh Paulus tadi dikatakan itu adalah menyangkut berita yang sangat penting bahwa Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan, dan Kristus telah bangkit dari kematian. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, ya, kebangkitan Yesus itu sebagai penggenapan Injil itu. Di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat di dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu menyelamatkan orang-orang yang percaya tanpa pandang bulu. Ya, yang pertama-tama dikatakan baik itu orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani atau orang-orang yang di luar Yahudi. Saudaraku, luar biasa. Ya, bahwa Injil itu diberitakan, Injil itu disampaikan kepada setiap orang, dan yang percaya akan Injil itu, yang di dalamnya memberitakan tentang kematian, pekuburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, maka dia akan selamat. Haleluya. Haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan yang kedua di situ dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Jangan sampai lupa berita yang ada di dalam Injil itu, yang aku beritakan kepadamu, kata Paulus, dan yang kamu sudah terima, dan yang di dalamnya kamu teguh
kuat kokoh berdiri. Haleluya. Dan oleh Injil itulah ketika kamu percaya, kamu diselamatkan. Oh haleluya, keselamatan hanya ada di dalam Injil ketika kita percaya akan korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian dia dikuburkan. Ya, karena sepatutnya orang yang mati itu dikuburkan, tetapi ternyata dia bangkit. Ya, dan oleh Injil itulah, oleh kabar sukacita inilah kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh dan berpegang teguh padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, ya, kecuali kalau kamu menjadi sia-sia, ya, di dalam menjadi percaya. Jadi perhatikan di sini, saudara-saudara yang kekasih, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ternyata itu menggenapi Injil, supaya genap ada kematian, ada pekuburan, dan ada kebangkitannya. Amin, haleluya. Nah saudaraku, tetapi perhatikan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, wow, maka sia-sia, percuma pemberitaan kami, dan sia-sia kamu percaya. Ya, Yesus mati, Yesus dikuburkan, tapi kalau dia tidak bangkit, percuma, sia-sia kita menjadi orang percaya, saudaraku. Ya, sebabnya kita bersyukur bahwa Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati, maka dia menggenapi hukum, menggenapi Injil itu. Amin, haleluya. Dan jika Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaanmu. Tidak hanya sia-sia, tetapi dikatakan kamu masih hidup di dalam dosamu. Karena pada dasarnya manusia itu mati oleh dosa. Tetapi puji Tuhan, ketika Kristus mati, dia sebagai pengganti dari hidup kita yang berdosa ini. Tetapi karena dia tidak dikuasai oleh dosa, maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kalau dia tidak dibangkitkan, percuma kita percaya. Karena kita tidak saja, saudaraku, ya sia-sia, tetapi ternyata kita masih tetap dikungkung oleh dosa. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, yang kedua, seperti dikatakan tadi, bahwa makna dari kebangkitan Kristus, yang pertama adalah sebagai penggenapan dari Injil itu. Tetapi yang kedua adalah mengalahkan maut. Maut sudah dikalahkan. Maut. Apa maut itu, saudaraku? Maut itu adalah mati yang kedua. Setelah kematian secara daging ini, maka ada kematian yang kedua di balik sana. Ya, nah saudaraku, maut telah dikalahkan. Suatu saat, ya, orang kadang-kadang nggak berpikir, saudara, bahwa habis mati ya sudah selesai. Ya, makanya kadang-kadang ada orang nekat bunuh diri karena mereka tidak mengerti kelanjutan dari kematian itu sendiri. Ya, bunuh diri karena hutang terlalu banyak, nggak bisa bayar, karena sakit yang tidak tersembuhkan, maka lebih baik mati saja. Karena keluarganya selalu berantakan, maka lebih baik mati saja. Nah, kemudian nekat bunuh diri, nekat menabrakkan diri mungkin di rel kereta api dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak paham, tidak ngerti bahwa hidup ini tidak hanya berakhir pada kematian jasmani saja, tetapi sampai pada kehidupan yang kekal. Itulah maut, ya, dari kematian kekal, ya, itulah maut. Ya, saudaraku yang kekasih, Kisah Rasul pasal 2 ayat 24 dikatakan di sana, tetapi Allah telah membangkitkan Kristus Yesus, membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam maut. Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Ya,
bahwa Kristus tidak pernah terkalahkan oleh maut, oleh kematian yang kedua. Ya, walaupun dia mempunyai pengalaman kematian secara jasmani untuk menebus dosa orang yang berdosa, ya, tetapi pada kenyataannya maut tidak bisa menguasainya. Ya, di dalam Kisah Rasul, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, juga 54 dan 55 kita baca di sana, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Wow. Segala musuh dikalahkan oleh Tuhan, sakit, penyakit, beban, penderitaan, ya saudaraku, semua disingkirkan oleh Tuhan. Ketika dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat dan bertanggungan berat, yang selalu susah hidup di dalam dunia ini, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ya, saudaraku, tetapi yang terakhir, Alkitab mengatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dalam arti dia tidak akan pernah mengizinkan setiap orang percaya masuk ke dalam maut. Bangga jadi orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Nah saudaraku, dan sesudah yang dapat binasa ini, ya ini tentang kebangkitan nanti orang yang percaya ini. Ya sesudah yang binasa ini ya mengenakan yang tidak dapat binasa, artinya diubah dari tubuh yang mestinya binasa tetapi tidak akan pernah mengalami kebinasaan, ya. Dan yang mati ini tidak bisa mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Haleluya. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangannya. Amin. Yesus Kristus menang atas maut. Maut dikalahkan, ya. Dan setiap orang yang percaya tentunya nanti dia akan pernah mengalami maut gitu. Nanti kita akan lihat selanjutnya, ya saudara ya. Hai maut, katanya, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Ada saudara ya, sudah tak berdaya. Maut sudah dikalahkan. Artinya ya bahwa maut itu tidak akan pernah berkuasa atas hidup setiap orang yang percaya. Haleluya. Nah saudaraku yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan pengharapan. Apa arti pengharapan? Ya, sesuatu yang ingin kita raih, sesuatu yang ingin kita nikmati, tentu yang baik, ya, tentu yang baik. Tetapi kebanyakan pengalaman dari hidup ini, saudaraku, kita mengharapkan yang baik, tetapi yang jahat itu yang datang, yang jelek itu yang datang. Ya. Sehingga manusia tidak akan pernah mengalami sesuatu yang bisa dirasakan nikmat di dalam hidup ini. Tidak ada kebahagiaan sama sekali, ya. Tetapi puji Tuhan, haleluya, Kristus yang telah mati itu bangkit, dan kebangkitannya itulah memberikan pengharapan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus bangkit itu memberikan pengharapan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, yang luar biasa itu telah melahirkan kita kembali, merubah hidup kita, saudaraku, oleh kebangkitan. Wow. Kebangkitan itu daripada Tuhan Yesus sanggup merubah hidup kita, ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh harapan. Wow, haleluya.
Betapa menyenangkan saudara kalau kita ngerti ini, kita pahami ini, ya, bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan kita pengharapan, sesuatu yang akan kita nikmati, yang sangat luar biasa. Haleluya. Nah saudaraku, tetapi pengharapan ini jangan lupa, bukan hal-hal duniawi ini, saudaraku. Banyak yang salah. Kemudian ketika mereka percaya Yesus dengan satu tujuan, dapat menikmati pengharapan yang luar biasa, maka dia akan jadi kaya raya, jadi konglomerat. Wah, itu keliru saudaraku. Saudaraku, ya, kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara duniawi ini, kita celaka. Tidak. Jadi bukan hal duniawi ini yang kita harapkan dari ketika kita percaya kepada Tuhan yang sudah bangkit. Haleluya. Nah saudaraku, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan, jikalau andai kata hanya di dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan kepada Kristus, dalam hidup yang sekarang ini saja, saudaraku, kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang paling malang. Ada banyak orang malang, orang sial, orang apes, tetapi di sini katakan orang yang paling malang dalam hidup ini, saudaraku, karena kita berharap ketika percaya kepada Tuhan hanya perkara duniawi yang akan lenyap. Dunia ini akan lenyap, segala kekayaan yang kita miliki itu akan lenyap. Sebab itu saudaraku, apa yang ada pada kita, kita nikmati saja. Bukan terus kita kejar-kejar, kita timbun kekayaan yang mobilnya begitu banyak. Nanti kalau kita pulang, saudaraku, hanya satu saja mobil yang antar kita, ambulan. Bukan mobil-mobil mewah yang kita miliki, yang kita kumpulkan, bukan. Rumah yang besar sekalipun, yang megah begitu rupa. Saudaraku, tatkala kita pulang nanti, maka kita tidak tinggal di rumah yang megah, ya, di dalam tanah, karena dari tanah kembali kepada tanah. Kita yang paling malang, saudara. Itu jangan sombong, ya, jangan sombong, saudara, hidup ini. Karena kekayaan jadi bangga diri, karena kemampuan untuk haleluya berpikir sehingga mempunyai pendidikan yang tinggi, kita bangga, kita sombong. Sudah, semua nggak berlaku nanti. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh untuk menikmati kekayaan. Kalau Tuhan, ya memang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, kata firman Allah. Susah payah dari sana baik. Ya, jadi tunggu aja berkat Tuhan, sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kita nikmati. Kesehatan yang ada kita nikmati, ya, apapun tempat tinggal yang Tuhan berikan kita nikmati. Nikmati saja dengan rasa ucapan syukur, saudaraku. Tapi kalau dalam hidup ini saja kita berharap pada Tuhan, kita adalah orang yang paling sial, paling malang. Haleluya. Nah, harapan kita adalah perkara-perkara rohani. Ini yang penting, saudara, bukan hal duniawi. Yang rohani, karena hidup ini tidak hanya nanti tinggal di dunia selama-lamanya. Kita akan tinggalkan dunia ini, tapi ada perkara di balik kematian, hidup yang kekal, yang luar biasa di sana. Amin, haleluya. Ya, yang di sana dikatakan tidak ada tangis dan ratapan di sorga sana. Ya, tetapi bagi orang yang berharap kepada Tuhan, ketika mereka percaya akan kebangkitan Tuhan, dan Tuhan memberikan harapan bagi kita untuk bisa menikmati kebahagiaan, bukan saja di sana, tetapi selagi di dunia ini kita juga menikmati pengharapan, ya, kebahagiaan, rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, sebagai yang awal, sebagai satu hal yang memulai
dari orang-orang yang telah meninggal. Wow. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit ini, saudaraku, bukan hanya sekedar dia sendiri yang bangkit, tetapi ketika orang percaya kepada Tuhan, nanti satu saat juga akan menyusul pada waktunya akan bangkit dari kematian. Amin. Amin. Saudaraku, akan dibangkitkan kembali, ya, memiliki satu tubuh yang baru. Amin. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18 katakan di sana. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, percuma. Sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu, dan kamu tidak akan pernah menikmati yang namanya kebangkitan yang sama seperti Yesus. Haleluya. Demikian juga binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Percuma. Walaupun kita percaya ketika kita mati nanti, kita tetap dalam dosa. Upah dosa itu maut. Tapi puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati itu dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, ini ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Terus kalau kita dibangkitkan, kita pakai tubuh yang mana? Ketika kita sudah mati dan kita dibangkitkan sama seperti Yesus, kita pakai tubuh yang mana? Saudaraku yang kekasih, 1 Korintus pasal 15 50 sampai 52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, kata Paulus, yaitu bahwa daging dan darah itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Enggak dapat. Daging dan darah tidak dapat mendapat bagian. Ya, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian di dalam yang tidak binasa. Jadi daging ini yang kita miliki, daging dan darah dapat mungkin masuk surga. Iya. Tetapi sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Oh, jangan bilang-bilang ya, ini satu rahasia. Ya, artinya tidak semua orang tahu. Ya, bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubahkan. Saudara, kalau kita baca keseluruhan dari 1 Korintus pasal 15 ini, memang nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, dia yang sudah naik, itu dia akan datang kembali. Dan ketika dia datang, maka orang-orang mati yang percaya kepada Yesus itu dibangkitkan, ya, dibangkitkan lebih dulu, baru setelah itu kita yang mungkin masih Tuhan izinkan hidup, ya, masih Tuhan izinkan hidup, itu akan diubah di dalam tubuh kemuliaan. Nah, ini satu rahasia, ya. Ada orang Kristen hanya sekedar ikut-ikutan, sebagian orang tidak sadar, ini tidak tahu bahwa ketika kita nanti Tuhan Yesus datang, kita yang mungkin masih hidup diubah. Sebab itu bersyukurlah saudara, ya, kalau saudara sudah berumur panjang, ya. Sampai hari ini kita berumur panjang itu bersyukur, nggak usah mengeluh. Kenapa? Belum tentu anak-anak yang muda itu bisa berumur panjang seperti kita. Ya, mungkin di tengah perjalanan, mereka lebih dulu mati daripada orang yang tua. Nah, itulah bersyukur saudara, ya, kalau kita masih bisa bertahan hidup. Kita nggak tahu. Tapi tanda-tanda zaman sudah menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah lama lagi. Oh, betapa bahagianya nanti kalau tubuh kita diubah di dalam tubuh kemuliaan. Amin. Haleluya. Kita semuanya tidak akan mati, ya, tetapi yang mati dibangkitkan lebih dulu. Dan yang masih hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Amin. Haleluya. Dan di dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir terdengar, saudara, ya, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan di dalam keadaan yang tidak binasa,
dan kita semua akan diubah. Wow, beneran kata firman Allah. Ketika Yesus datang, napi ini dibunyikan, saudaraku. Haleluya. Yang mati dalam Kristus itu dibangkitkan lebih dulu, dan kemudian yang masih hidup diubah dalam tubuh kemuliaan, dan kemudian kita bersama-sama naik, haleluya, ke surga bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mungkin kita di lokasi yang berbeda ya, di kota A, di kota B, di kota C, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan waktu kedatangannya kita dibangkitkan, dan kita yang masih hidup diubah, kita naik ke surga. Naik, saudaraku. Sebab itu jangan sedih ya kalau sampai hari ini saudara belum pernah naik pesawat. Ya, so kalau naik pesawat itu nanti jatuh juga pada ujungnya. Ya, tetapi kalau kita naik bersama dengan Tuhan, oh, kita lanjut sampai kepada kehidupan yang benar, yang kekal, saudaraku ya. Bersyukur saudara bisa percaya kepada Tuhan. Saya sudah bisa percaya kepada Tuhan. Itu luar biasa sekali. Amin, haleluya. Ya, saudaraku, sekali lagi kita bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan. Apa makna dari kebangkitan Yesus? Pertama, untuk menggenapi Injil itu, dan yang kedua, maut itu dikalahkan, dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya untuk bisa menikmati kehidupan yang kekal. Amin, haleluya, haleluya. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan, saudaraku? Ketika kita memahami ini, ketika kita mengerti akan hal ini, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 58, di situ dikatakan, haleluya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah sedikit pun iman kita, jangan mudah luntur karena persoalan ekonomi saja keluar dari keyakinan, karena persoalan jodoh, pasangan hidup saja, begitu cepat meninggalkan Tuhan. Ya, karena kondisi yang tidak sehat-sehat, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku sayang ya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang dipercayakan oleh Tuhan ketika kita melayani Tuhan. Mungkin Tuhan hanya sebagai penarik kolektor saja. Seringkali kita merasa, waduh, melayani Tuhan menarik kolektor, ya, rasanya kok hina sekali. Tidak, saudara, tidak. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, tetap teguh, giatlah di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Apa yang kita kerjakan ketika kita melayani Tuhan, dipercayakan dalam bidang apapun, mari kita tetap layani karena kita punya pengharapan untuk hidup yang akan datang. Sebab itu, saudaraku, mari kita bersyukur kita mengerti ya makna dari kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Nasraku Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami bisa memahami, mengerti, dan selalu mengingat apa yang Tuhan percayakan untuk kami dengar hari ini. Tuhan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, baik secara offline maupun yang online. Tuhan, Engkau memberkati semuanya, dan kiranya Tuhan akan menolong kami untuk kesempatan-kesempatan yang masih ada, kami dapat pergunakan hidup ini mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kami memiliki pengharapan yang luar biasa yang sudah dikerjakan, yang dipersiapkan oleh Yesus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.